Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabadita Hafsari, mahasiswi program studi PGSD dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Metode Pembelajaran Picture-in-Picture untuk meningkatkan kemampuan menulis karangan siswa kelas 3 SD. Dalam proposal penelitian saya terdapat 3 bab, yaitu bab pertama pendahuluan, bab kedua kajian teori, dan bab ketiga metodologi penelitian. Bab pertama pendahuluan, di mana pada bab ini terdapat 5 subbab, yaitu latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah: keterampilan menulis sebagai kemampuan dasar agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Dengan menulis, seseorang juga dapat mengungkapkan pikiran maupun gagasan untuk mencapai maksud dan tujuannya tersebut. Dalam aktivitas menulis terjadi suatu proses rumit karena melibatkan berbagai modalitas, mencakup gerakan tangan, lengan, jari, mata, koordinasi, pengalaman belajar, dan kognisi. Semua modalitas itu bekerja secara terintegrasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan model pembelajaran yang dapat menarik minat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan adalah metode pembelajaran picture-in-picture. Fokus dan subfokus penelitian. 1. Kemampuan dalam menerapkan metode pembelajaran picture-in-picture pada siswa kelas 3 SD. 2. Peningkatan kemampuan menulis karangan siswa kelas 3 SD dengan menggunakan metode pembelajaran picture-in-picture. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Apakah penerapan metode pembelajaran picture-in-picture dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan siswa kelas 3 SD? Selanjutnya tujuan penelitian. Pertama, dapat menerapkan metode pembelajaran picture-in-picture pada siswa kelas 3 SD. Dan kedua, dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan siswa kelas 3 SD dengan menggunakan metode pembelajaran picture-in-picture. Manfaat penelitian. Ada 2 manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat empirik. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dapat memberikan masukan dalam pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran picture-in-picture untuk memperbaiki mutu pendidikan dan interaksi dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya dalam meningkatkan keterampilan menulis karangan, sehingga bagi para pendidik bisa meningkatkan peran dan proses pembelajaran untuk memacu siswa agar lebih aktif lagi. Yang kedua, manfaat empirik. Bagi peneliti, dapat memperkaya wawasan dan mengaplikasikan metode pembelajaran picture-in-picture untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan siswa. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai inspirasi dan motivasi bagi siapapun yang akan melakukan penelitian yang serupa. Bagi program studi, dapat dijadikan sebagai salah satu masukan dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia kelak dalam menulis, khususnya melalui penerapan metode pembelajaran picture-in-picture untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan. Bagi tempat penelitian, dapat mendorong pihak sekolah untuk para guru selanjutnya untuk selalu menggunakan metode pembelajaran dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Bab 2, kajian teori, yang berisikan deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian dan penelitian yang relevan. Deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian, di mana pada subbab ini saya menguraikan tentang keterampilan menulis dan metode pembelajaran picture-in-picture. Selanjutnya, penelitian yang relevan, di mana pada subbab kali ini saya mendeskripsikan penelitian terdahulu yang relevan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang saya teliti.
Terdapat dua penelitian yang relevan yang saya ambil dari beberapa peneliti terdahulu, yaitu yang pertama, penelitian dengan judul Keefektifan Model Picture-in-Picture berbantu media flashcard terhadap keterampilan menulis karangan, yang dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran picture-in-picture berbantu media flashcard efektif terhadap keterampilan menulis karangan pada siswa. Dapat dikatakan efektif karena melihat adanya peningkatan hasil belajar siswa, banyak yang mendapatkan nilai di atas KKM atau rata-rata. Selanjutnya, penelitian dengan judul Penerapan Model Picture-in-Picture terhadap Kemampuan Menulis Karangan, yang dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model picture-in-picture terbukti efektif terhadap kemampuan menulis karangan sederhana siswa. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan hasil nilai post-test yang lebih tinggi daripada nilai pre-test. Lalu yang terakhir, bab 3, metodologi penelitian, dengan subbahasan, alur penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, peran peneliti, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan data. Alur penelitian yang akan saya lakukan adalah melakukan perumusan masalah, yaitu metode pembelajaran picture-in-picture dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan siswa kelas 3 SD ITL Iman. Selanjutnya, survei pendahuluan, yaitu melakukan pengamatan mengenai kondisi lingkungan sekolah yang akan saya teliti, sehingga saya dapat menemukan metode untuk penelitian yang saya lakukan. Studi pustaka berisikan tentang materi atau teori-teori referensi yang saya butuhkan dalam penelitian yang saya lakukan ini. Berasal dari sumber buku ataupun jurnal-jurnal yang relevan yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian. Tujuan penelitian sangat diperlukan untuk dapat menjawab permasalahan yang ada. Maka, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa metode pembelajaran picture-in-picture dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan siswa kelas 3 SD. Selanjutnya ada pengumpulan data, yaitu berupa observasi dan wawancara, pengolahan data menggunakan metode analisis isi, analisa dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yang saya lakukan berlokasi di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Iman, Cipinang Elok, Kota Jakarta Timur, dengan waktu penelitian dilakukan pada rentang waktu sekitar 6 bulan. Latar penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan kemampuan menulis karangan anak melalui metode pembelajaran picture-in-picture dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia yang dilakukan untuk siswa kelas 3 SD ITL Iman dengan menganalisis hasil temuan penelitian. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Ini menggunakan pendekatan kualitatif yang latar penelitian ini dilakukan di SD ITL Iman, Cipinang Elok, Jakarta Timur, di mana yang menjadi subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas 3 SD ITL Iman dengan jumlah siswa sekitar 20 orang setiap kelasnya yang dibagi oleh 3 kelas, yaitu kelas 3A, 3B, dan 3C. Metode dan prosedur penelitian. Metode yang digunakan adalah analisis isi atau konten analisis. Metode analisis ini merupakan metode yang sering digunakan pada penelitian kualitatif, di mana teknik analisis ini merupakan sebuah teknik yang dilakukan dalam penelitian untuk meneliti atau mengkaji sebuah perilaku manusia secara tidak langsung melalui analisis terhadap komunikasi. Prosedur langkah-langkah analisis isi yaitu peneliti memutuskan tujuan spesifik yang ingin dicapai, mendefinisikan istilah-istilah penting yang harus dijelaskan secara rinci, tentukan unit yang akan dianalisis, cari data yang relevan, ciptakan hubungan rasional atau konseptual untuk menjelaskan hubungan antara data dan tujuan,
rencana pengambilan sampel, kembangkan kategori pengkodean, yaitu dengan menentukan secara rinci mengenai aspek yang akan diteliti. Peran peneliti. Peran peneliti dalam penelitian kualitatif ini adalah untuk memperoleh, mengumpulkan data, melakukan pengolahan data, menganalisis, serta akhirnya sebagai pencetus penelitian. Selain itu, peran peneliti di sini juga akan menjadikan seorang teman untuk suatu subjek yang ditelitinya. Data dan sumber data. Dalam penelitian ini, saya mengambil dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah siswa kelas 3 SD ITL Iman sebagai subjek yang ingin diteliti melalui pengumpulan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun sumber data sekunder adalah dengan menggunakan sumber data melalui dokumen atau laporan yang ditulis secara langsung oleh guru dan kepala sekolah terkait laporan kegiatan menulis karangan siswa dan kumpulan gambar-gambar atau flashcard yang digunakan sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, teknik dan prosedur pengumpulan data. Pertama, observasi, yaitu pengamatan langsung kepada kondisi lapangan yang akan dituju. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipan. Tempat peneliti berpartisipasi dalam aktivitas objek yang diamati. Kedua, wawancara, untuk memperoleh informasi sejauh mana keterampilan menulis karangan yang dimiliki oleh masing-masing siswa sebelum dan setelah penelitian. Ketiga, dokumentasi. Teknik dokumen adalah metode pengumpulan data dokumen yang membahas hal-hal tertentu melalui instruksi tertulis maupun berupa benda fisik. Dan terakhir, bahan penelitian. Pada bahan peneliti di sini menggunakan media gambar berupa flashcard yang akan dijadikan sebagai teknik untuk pengumpulan data. Teknik analisis data. Terdapat 3 teknik analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Selanjutnya, yang terakhir adalah pemeriksaan keabsahan data, yaitu pada penelitian ini saya menggunakan uji kredibilitas triangulasi teknik. Sekian presentasi proposal penelitian saya yang berjudul penerapan metode picture-in-picture untuk meningkatkan kemampuan menulis karangan siswa kelas 3 SD. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.